Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Nur dengan NIM 192904024 dari kelas PTIKC 2019. Di sini saya akan membahas materi tentang evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Sebelum melangkah ke pembahasan pokok, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari evaluasi. Nah, secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Akar katanya value yang berarti nilai atau harga. Dengan demikian, secara harfiah dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pembelajaran mengenal evaluasi media pengajaran. Jadi, evaluasi media pembelajaran adalah suatu proses untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam belajar mengajar itu telah mencapai tujuan atau tidak. Ada dua jenis evaluasi media pembelajaran, yaitu yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif yaitu sebagai suatu proses pengumpulan data untuk menentukan keberhasilan atau menilai tentang kelebihan dan kelemahan suatu program ketika program tersebut sedang berjalan. Adapun tujuan evaluasi formatif adalah untuk merevisi program layanan yang sedang dikembangkan. Contohnya yaitu tes yang dilakukan setelah pembahasan tiap bab atau kompetensi dasar atau KD. Yang kedua adalah evaluasi sumatif. Evaluasi yang menilai hasil program atau akibatnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian hasil atau media yang telah diperbaiki dan disempurnakan. Kemudian, diteliti kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak dalam situasi-situasi tertentu. Dan untuk mengetahui capaian hasil, bisa dilihat dari informasi sebelum program diselenggarakan dan informasi setelah program diselenggarakan. Contohnya, tes akhir semester atau ujian akhir semester. Selanjutnya adalah teknik evaluasi formatif. Yang pertama adalah review ahli. Review ahli, di mana evaluasi yang dilakukan di mana ahli yang mengkaji program layanan dengan atau tanpa kehadiran evaluator. Nah, informasi yang dapat digali dari pelaksanaan review ahli yaitu yang pertama konten, contohnya kelengkapan, akurasi, kepentingan, serta kedalaman. Dan yang kedua adalah desain instruksional, seperti kesesuaian dengan karakteristik dan tugas perkembangan siswa, serta ketetapan pemilihan media ketertarikan bagi siswa. Yang kedua adalah evaluasi orang per orang, yaitu di mana evaluator melakukan wawancara terhadap beberapa siswa secara perorangan. Informasi yang dapat diperoleh dari evaluasi orang per orang diantaranya yang pertama adalah konten, seperti tingkat kesulitan, kejelasan, kemenarikan, serta kekinian materi. Yang kedua adalah desain instruksional, seperti kejelasan tujuan dan penyampaian materi yang logis. Dan yang ketiga, implementasi seperti kemudahan dan kesulitan yang dihadapi, serta kualitas teknis seperti kualitas animasi dan video, serta layout. Yang ketiga adalah evaluasi kelompok kecil, di mana evaluator menguji cobakan program layanan pada kelompok siswa dan mencatat komentar-komentarnya. Selanjutnya, uji lapangan, yaitu di mana evaluator mengobservasi program layanan yang diuji cobakan kepada sekelompok siswa tertentu dalam suatu situasi yang nyata. Fokus penggalian informasi sebagai patokan dalam uji lapangan diantaranya yang pertama, kemampuan untuk dilaksanakan, yang kedua kesinambungan, yang ketiga efektivitas, yang keempat kecocokan dengan lingkungan, serta yang kelima adalah digunakan dalam beberapa variasi lingkungan seperti di rumah atau di kelas. Selanjutnya adalah teknik evaluasi sumatif. Teknik pelaksanaan evaluasi sumatif dilakukan setelah berakhirnya kegiatan belajar mengajar
dengan melihat tingkat pengetahuan atau penguasaan materi yang telah dicapai oleh siswa. Beberapa kelebihan evaluasi sumatif meliputi yang pertama, jika dirancang dengan tepat bisa menyediakan bukti untuk sebuah hubungan sebab akibat. Yang kedua, menilai efek jangka panjang. Dan yang ketiga, menyediakan data mengenai dampak program. Perbedaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Menurut model evaluasi yang dikembangkan oleh Michael Schreiber pada tahun 1967, membedakan fungsi evaluasi menjadi dua macam, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif dilaksanakan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar bagian kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif dihubungkan dengan penyimpulan mengenal kebaikan dari sistem secara keseluruhan. Fungsi ini baru dapat dilaksanakan jika pengembangan program pembelajaran telah dianggap selesai. Jadi berdasarkan model evaluasi yang dikembangkan oleh Michael Schreiber pada tahun 1967, yaitu di mana model evaluasi formatif dilaksanakan ketika kegiatan atau program sedang berlangsung, sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan di akhir kegiatan atau program ini. Demikianlah pembahasan tentang materi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.